semua, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi kalian di awal bulan Agustus. Yang biasanya di awal bulan itu gue akan bercerita tentang new beginning ya, tapi ya ini tetap new beginning, tapi ini lebih spesial karena ada kaitan dengan Lionsgate ya. Setiap tanggal 8 bulan 8 itu ada portal yang terbuka, disebut Lionsgate karena di bawah Leo season ya, di bawah Leo season, dan memang karakternya juga karakternya Leo, dan New Moon ya di Leo itu juga jatuh di tanggal yang sama, tanggal 8. Setiap tahunnya itu New Moon pasti berbeda, tapi 8 dan 8 ya, tanggal 8 bulan 8 itu pasti tahun sekali ada terbuka portal itu ya, Lionsgate gitu ya. Tapi kali ini yang Lionsgate sebenarnya aja udah powerful gitu ya, plus New Moon di Leo jadi super powerful gitu ya. New beginning, new identity, new everything is all about newness. Jadi kesadaran kita sih lebih tepatnya ya, karena Lionsgate itu adalah portal di mana ya secara sejajar bumi, matahari, bintang Sirius sama Orient Belt itu segaris semua, plus piramid Giza di Mesir itu satu garis semua. Jadi terbukanya portal gitu, terbukanya portal antara spiritual dan material, spiritual dan duniawi gitu maksudnya. Itu terbuka, dan di situ juga kalau mempelajari tentang nomor 8 itu sendiri ya, nomor 8 itu sendiri tentang power, tentang money, tentang uang, tentang abundance, prosperity ya, yang terbuka. Jadi sifatnya sekarang itu Lionsgate itu juga membangun kesadaran ya, kesadaran akan ekspresi Lions ya. Bagaimana kita mengekspresikan keunikan ya kita masing-masing individu ya, yang sifatnya keilahian, karena kita ngomong dari hati, hasrat nih kita ya, ego yang divine gitu, ego kita yang divine dalam mewujud itu menjadi apa? Itu hanya bisa ditembus portal itu hanya dengan kesadaran kita. Artinya hanya dengan keinginan ya. Kalau kesadaran itu cuma masih konsep, butuh keinginan ya. Jadi jadi kita diminta juga untuk yang gelombang perubahan itu kan emang udah gokil ya. Dari tahun lalu ya, sampai tahun sekarang tuh perubahannya terus menerus, dan semakin kesini semakin kita diperlihatkan di saat kita harus sembuh, kita harus healing ya. Kita diperlihatkan kelemahan itu, kelemahan kita sendiri, dalam arti perubahan itu tidak akan ada sebelum kita mampu menerima kelemahan itu sendiri, untuk bisa menjadi yang strength, kalau bahasa tarotnya ya Leo, strength, untuk bisa membangun kekuatan kita sendiri. Selama kita masih menolak kelemahan kita sendiri, bayangan kita sendiri, kegelapan kita sendiri, kita untuk bisa menjadi kuat sulit kan gitu. Dan hanya dengan keinginan ya. Dan di saat ini pun juga ya, portal itu terbuka, kita ingin disadarkan lagi, dikasih lihat lagi ya, bagaimana kita melihat, berpikir, mindset kita tentang money itu sendiri, keyakinan kita tentang money itu sendiri. Karena begitu dengan kesadaran kita sendiri, abundance itu datang dengan sendirinya gitu. Jadi mesti kita diminta untuk merevaluasi ya.
keyakinan kita sendiri, cara sudut pandang kita sendiri, cara kita melihat tentang uang itu sendiri. Ya. Spiritual dan material, spiritual dan duniawi. Ya. Ingat, kita bukan afterthought. Kita adalah jiwa yang menjasad, ya kan? Dualitas itu, oke? Okay? Nah, apalagi ya yang gue pengen ingetin? Oh ya, untuk entrepreneur tepatnya ya, katanya nih, ya katanya untuk entrepreneur supaya bisa lebih menggunakan energi kesempatan ini, kesempatan dan energi yang ada, ya, itu reevaluasi akan bagaimana kita memahami, meyakini keuangan. Lupakan dulu, bukannya lupakan sih, jangan lupakan. Maksudnya kita dipaksa untuk melihat kelemahan kita, judgement kita, gitu ya, kekurangan kita, malunya kita, sampai rasa bersalah itu sendiri. Nggak ada yang salah dengan semuanya itu, kelemahan-kelemahan tadi kan. Kalau kita masih belum bisa menerima itu, kekuatan itu tidak akan terbangun. Right? Oke. Gue akan buka seperti biasa di awal bulan dengan 12 kartu yang melihatkan energi-energi kalian di segala aspek kehidupan, dan energi planet itu mempengaruhi apa sih dalam kehidupan kalian. Dan gue juga pakai ini apa? Mystical Wisdom. Kali ini Oracle card, ya, dan akan tetap gue tutup dengan Divine Wisdom card. Oke, tapi kali ini gue nggak pakai Lenormand. Oke. Seperti biasa, ini untuk rising sign tepatnya, ya, sun sign juga bisa, ya, dan moon sign. Untuk cross watcher kalian welcome untuk join karena energi kita suka ketuker, ya. Jadi mungkin message-nya bisa untuk kalian juga, tapi kalau nggak sesuai jangan paksa untuk sesuai, oke? Nonton moon sign juga, sun sign rising sign kalian. Kalau kalian nggak tahu, di box description gue itu ada link di mana kalian bisa tinggal klik gratis, isi data-data kalian, ya. Kalian akan tahu. Yang penting kalian tahu jam lahir kalian, kalian bisa tahu rising sign kalian, moon sign kalian, tralala. Oke? Halo Virgo. Virgo rising, Virgo sun, dan Virgo moon. Langsung aja ya. Dari Mystical Wisdom Oracle card, kartu pertama kalian dapat cheer up, live in the moment, hidup di yang sekarang. Kartu kedua, oh ya, nggak bisa lihat ya. Kartu kedua kalian dapat Dragon, discover your courage, temukan keberanianmu. Kartu Dragon. Kartu ketiga kalian dapat Seven Heavenly Virtues, keys to happiness, kunci menuju kebahagiaan. Seven virtue, seven heavenly virtues, 7 kebaikan surgawi. Ya, ada 7 yang kebaikan, menuju kebaikan. 7 kebaikan untuk menuju happiness. Itu kuncinya. Coba deh kalian Google, pasti dapat. Ya, kejujuran, apa namanya? Ya itulah, kalian authenticity, ya. Coba kalian Google, pasti dapat tuh 7 kebaikan, ya. Adalah kunci kebahagiaan. Dan alam bawah sadar kalian dapat creative wonderment, following your passion, follow your passion, follow your response, follow your passion. Jadi ikuti passion, ya. Dengan energinya di bawahnya ada apa? Good fortune, tralala. Dengan energinya Lions Gate portal 88, ya kan. Kalau nggak ada good fortune mah bohong gitu lah, ya kan. Ikutin tapi passionnya, apapun passion lo itu, ya, itu yang memberi hidup. Api itu, ya, fire Leo, fire itu yang memberi hidup, menjadi lebih hidup.
New Moon di Leo pula ya kan. Oke, langsung ke tarot ya. Kartu pertama, bagaimana kalian, image kalian di dunia, bagaimana orang lain melihat kalian. Kalian mencoba untuk balance. Queen of Swords, energi Libra. Buat beberapa dari kalian, mungkin kalian berhubungan dengan Libra, dengan Taurus atau Gemini ya. Kalian mencoba untuk balancing yourself ya, mencoba untuk lebih adil, lebih seimbang. Nah, mungkin tentang materi ya, kalian masih meratapi materi atau materi yang kalian lost, hilang. Nilai-nilai yang kalian pegang, atau apapun yang kalian anggap itu bernilai dan sudah tidak lagi ada gitu, sudah tidak lagi di situ, kalian masih meratapi itu gitu. Kalian lebih meratapi apa yang sudah tidak ada dibanding yang ada. Coba dilihat lagi. Itu ada Five of Cups. Kalian dapat Five of Cups. 3 jatuh, 3 berserakan, yang 2 masih berdiri di belakang kalian acuhkan. Kalian sibuk meratapi yang sudah tidak ada. Makanya di sini bilang live in the moment, hidup di sekarang. Mindset kalian, persepsi kalian, bagaimana kalian berkomunikasi dengan lingkungan terdekat kalian, aktivitas sosial kalian, dan higher learning ya, apa yang kalian ketahui hingga saat ini ya. Kalian dapat the tower, kalian dapat sisi yang ini, bukan yang ini. Sisi dimana ada orang-orang yang jatuh bertebangan, jatuh terbakar bersama dengan runtuhnya tower itu sendiri. Dan di situ disaksikan oleh kesadaran kalian sendiri. Ada mata di situ. Ada korban-korban yang jatuh. Apapun pemahaman kalian ya, yang menyadarkan kalian itu sangat tiba-tiba. Mungkin tentang kebebasan itu sendiri, karena ada burungnya juga. Ini energi Scorpio ya, yang mana di rumahnya buat kalian. Mungkin juga tentang penantian yang akhirnya kalian sadari. Arti dari penantian itu sendiri. Hasil atau tanpa hasil. Di Home, Family, and Foundation kalian dapat Hangman, energinya Pisces, dan juga energinya di relationship kalian. Yang jelas ini tentang segala sesuatu, pengorbanan, tentang pengkhianatan, tentang mencoba membeli waktu ya. Pengkhianatan pada diri sendiri. Mengkhianati atau dikhianati itu sama aja, pengkhianatan intinya ya. Dilakukan oleh siapa, penting gak sih? Tapi kita menjadi korban atau akibat? Dan yang punya kuasa itu siapa? Yang punya yang sebagai sebab atau sesuatu yang sudah berakhir? Nah,
Nah, Pisces itu zodiak ke-12. Yang mana pengorbanan itu, pengkhianatan itu sudah harusnya berakhir. Mungkin kalian punya pilihan, ya. Kalian yang belum bisa memilih, bingung dengan pilihannya sendiri, belum bisa bersikap. Untuk masalah having fun, pleasure, ya, kreativitas, intelektual anak-anak atau jiwa kanak-kanakan kalian, kalian happy. Kalian happy. Ada atau bagaimana kalian mengaktualisasikan diri, di sini ada foundation ya. Four of Wands itu tentang fondasi itu sendiri, empat passionnya, 4 wands, 4 kayu itu selalu menggambarkan tentang fondasi. Ya. Ada happiness atau ada terang atau ada kebenaran yang terungkap. Ini juga tentang romance, love affairs. Ya. Dalam kreativitas kalian atau intelektualnya kalian mencoba untuk membangun fondasi dari kreativitas dan bagaimana kalian mengekspresikan diri mungkin ya. Atau ya kalian mencoba untuk, kalian juga lagi menantikan untuk membangun fondasi itu sendiri. Atau kalian menantikan pemahaman. Dua kali ya, penantian. Ini energi Aries sebetulnya. Untuk di keseharian kalian, efisiensi waktu, bagaimana melayani orang lain, dan kesehatan kalian dapat the devil. Energinya Capricorn ya. Ada Pluto di Capricorn, transformasi. The devil itu karma itu sendiri, toxic itu sendiri. Kebiasaan-kebiasaan kalian mungkin ya, atau zona nyaman kalian. Ya. Yang mengikat kalian. Apapun itu yang sifatnya berlebihan adalah toxic. Karena artinya secara dosis jadinya nyaman gitu loh. Zona nyaman. Stabilitas itu sendiri mungkin, struktur itu sendiri. Geo Swords di relationship kalian. Kalian punya pilihan yang kalian belum bisa bersikap. Kalian menanti, again penantian. Tadi ya, kalian menantikan seakan-akan kalian kurang informasi, kurang fakta, kurang informasi yang cukup untuk mengambil keputusan. Padahal informasinya cuma segitu, gitu. Itu sama aja dengan denial. Sama saja tidak mau menerima kenyataan gitu. Yang adanya segini gitu. Bisa nggak? Apa yang kalian sikapi? Gitu. Bisa nggak bersikap? Atau karena dengan ketidaksikapan, dengan tidak adanya sikap, ya, itu hangman, gantung. Yang digantung itu siapa? Yang bergantung itu siapa? Yang berkorban itu siapa? Pengorbanan itu untuk siapa? Dari siapa dan pada siapa? Penantian berdasarkan apa? Semesta. Semestanya diri lo.
Masalah finansial, transformasi, power, control, properti, warisan, merging, joint venture. Kalian dapat 3 of Wands. Kalian menanti kabar, kalian menanti datangnya kabar, informasi. 4 penantian. Joss itu energinya Capricorn. Jadi apa itu sendiri, kesenang-senangan itu sendiri. Untuk travel, foreign, segala sesuatu yang asing, baru, tidak biasanya. Untuk masalah wisdom, filosofi, hukum, higher education, dan juga expansion, kalian dapat 10 of Wands. Apapun yang buat kalian itu awalnya adalah passion itu dan jadi beban. Kalian udah siap untuk melepaskan semuanya. Untuk masalah reputasi, karir, life goal, juga status, kalian dapat energi kalian sendiri. Knight of Pentacles. Kalian mencoba untuk balance, seimbang, yang coba untuk adil, bangun lagi strategi, rencana untuk mewujudkan atau merealisasikan mimpi-mimpi kalian. Ya. Bagaimana kalian ingin terlihat, membangun lagi reputasi kalian. Knight of Pentacles itu the slowest knight on the deck. Ya. Dia emang yang terlambat. Ya. Tapi dia satu-satunya knight yang bisa mewujudkan, merealisasikan. Ya. Untuk circle of friends, friendship, network, humanity, hopes, teknologi, 2 of Pentacles. Karena lagi juggling, kalian sibuk antara teman-teman yang satu dengan teman-teman yang lain mungkin, antara lingkungan yang satu dengan lingkungan yang lain mungkin, tentang anything. Kalian mencoba untuk ngebalancing, ya, balancing dua hal yang berbeda, menjaga keseimbangan itu, yang artinya kalian, dengan kata lain, ya, kalian belum bisa memprioritaskan mana yang nomor satu. Kalian masih nimbang-nimbang. Untuk karma, limiting beliefs, alam bawah sadar, ending dan closure, loyalitas, kenyamanan, struktur, stabilitas, komitmen, keluarga itu sendiri, ya, nilai yang berakhir. Energinya Virgo, ya. Ini energinya Virgo. Libra itu sendiri, justice, balance. Ya, kalian mencoba untuk menjadi yang fair begitu. Alam bawah sadar kalian, Queen of Cups kebalik. Ini dari depan. Queen of Cups energinya Cancer. Ya. Artinya kalian tidak nurturing yourself enough. Kalian tidak merawat diri kalian bahkan secara emosional enough, karena secara emosional kalian berserakan, ambiar. Ya kebalik ya Bu. Yang mana di rumahnya Cancer, kalian dapat 2 of Pentacles.
Kalian masih juggling antara dua hal yang berbeda. Yang kalian anggap itu dua-duanya punya nilai. Jadi kalian kalian nggak tahu memilih gitu. Layaknya Libra. Libra kan paling pelin-pelan nih, Bu. Mencoba balance, mencoba untuk berkompromi dengan dua pihak, artinya dia tidak bisa bersikap. Oke, dari Divine Wisdom card kalian dapat satu. The voice within is the loudest voice with which I speak, because it is the closest to you. It is the voice which tells you whether everything else is true or false, right or wrong, good or bad, as you have defined it. Suara dari dalam itu adalah yang terbesar, yang terkeras ya. Suara terkeras karena itu yang paling dekat dengan kalian. Karena dan suara itu yang akan selalu memberitahukan kalian akan segala sesuatunya, itu benar, salah, baik, buruk, sebagaimana kalian mendefinisikannya. Apapun itu tergantung definisi kalian sendiri. Oke. Oh ya, screenshot, zoom it out ya, translate sendiri. Semoga pemahaman gua bantu dan semoga resonates.